Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finayuniati dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan memulai bimbingan tentang TA saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Politeknik Harapan Bersama atau SIPENDI yang berbasis website. Saya akan menjelaskan tentang use case diagramnya secara umum. Sebenarnya di sini ada 4 user, namun baru ada 2 karena sistem lebih difokuskan ke 2 aktor tersebut. Nah, untuk super admin dan untuk dosen, di sini mereka aktivitasnya bisa login. Untuk super admin bisa rekap monet, rekap judul, dan kelola akun. Sedangkan untuk dosen, ya aktivitasnya untuk bisa login tadi, terus upload proposal penelitian, upload proposal pengabdian, lalu melanjutkan untuk laporan monet dan logout. Selanjutnya, ini adalah flowchart alur. Flowchart alurnya dimulai dari mulai, lalu di sini si user atau dosen itu bisa menginputkan judul proposal, data pengusul, anggota, bidang penelitian, nominal. Nah, di sini nanti berbentuk form, jadi nanti dosen itu mengisi form tersebut. Pertamanya dosen itu login, lalu mengisi form. Nah, setelah mengisi form tentang data diri si dosen atau si pengusulnya, akan dilanjutkan ke usulan proposal masuk. Setelah keusulan proposal masuk, maka proposal tersebut akan di-review oleh reviewer. Setelah direview oleh reviewer dan proposal di ACC, maka akan diadakan presentasi. Setelah presentasi, reviewer bisa menilai si proposal tadi yang sudah dipresentasikan lewat dari sistem. Nah, apabila proposal tersebut memiliki revisi, maka akan kembali ke usulan proposal masuk. Apabila tidak, maka akan langsung cetak proposal. Cetak proposal itu digunakan setelah presentasi, yaitu setelah semua proses selesai, maka cetak proposal dilakukan. Itu hanya untuk sebagai arsip di admin atau di admin P3M. Selanjutnya, ini flowchart alur penelitiannya. Biasa dimulai dari lalu kita identifikasi masalah apa yang terjadi di Politeknik Harapan Bersama dan khususnya di P3M Politeknik Harapan Bersama. Setelah itu kita mengumpulkan data di sini berupa data dosen, data bidang penelitiannya apa saja, dan data dari siapa-siapa saja yang akan menjadi reviewer. Terus setelah itu kita analisis datanya. Jadi kita analisis itu kan setelah kita mendapatkan data mentah, kita analisis. Di sistem itu kita membutuhkan data apa saja yang akan dibuat di sistem. Jadi dianalisis dulu, nanti setelah itu kita dapat analisisnya, kita dapat data-data apa saja yang kita butuhkan. Setelah itu ke perancangan sistem. Dirancang sistemnya, dibuat use case dan lain-lain, lalu ke pembuatan sistem, dan setelah pembuatan sistem kita ke pengujian sistem. Setelah ke pengujian sistem, apakah sistem itu sesuai, pengujian sistem ini kita lakukan di yang bersangkutan atau di P3M tersendiri, karena di sana kita lakukan pengujian untuk apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh P3M di Politeknik Harapan Bersama. Apabila terdapat revisi atau tidak sesuai, maka akan kembali ke perancangan sistem dan diperbaiki. Tapi apabila sudah sesuai, maka akan jadi sebuah sistem informasi manajemen yang utuh di Politeknik Harapan Bersama dan selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang database atau data-data apa saja yang dibutuhkan atau tabel apa saja yang dibutuhkan di sistem. Ini sudah dibuat
melalui Laravel. Sebelumnya saya menggunakan platform atau pembuatan sistem ini berbasis website. Saya menggunakan Laravel 58 dan database saya menggunakan phpMyAdmin. Ini sudah dibuat sudah dibuat melalui Laravelnya dengan menggunakan pengkodean. Di sini database atau tabel-tabelnya kita membutuhkan tabel dosen, HKI, terus KP3M, ada penelitian, pengabdian, reviewer, dan user. Untuk tabel dosen kita buka. Tabel dosen itu berisi ada ID ini sebagai primary key, terus ada nama dosennya, ada email, password, foto, NIDN dosen, dan prodi. Selanjutnya ada HKI itu sama, tabel-tabelnya berisi seperti yang ada di tabel dosen. Kemudian P3M ini kita hanya membutuhkan nama KP3M, email, dan password serta foto dari KP3M-nya. Lalu di penelitian kita menggunakan ID juga sebagai sebagai primary key. Terus judul dari proposalnya di penelitian ada tahun pengajuan proposal, terus ID dosen ini foreign key kita ambil dari tabel si dosen ini. Terus ada prodi, terus proposal ini sifatnya nanti upload file, terus Monef juga upload file, terus lalu jenis proposalnya. Kemudian pengabdian itu tabelnya isinya sama seperti pengabdian. Kemudian reviewer itu isinya sama dengan isi tabel di KP3M. Nah, ini. Kalau user nanti itu yang memberikan user itu nanti dari super admin. Ya, sekian bimbingan atau konsultasi dari saya. Sekiranya Bapak ada masukan, saran atau apapun, mohon masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.